Sabuse kadaton giri kinadegake sahara dian paku tinapalake dadian nata wilwatik taring giri. Maksudnya ini adalah beliau ini menjadi raja di masa kerajaan Majapahit masih ada ini. Catatan ini ada tertulis Pakem Kekancen Singonegoro, di mana di situ tertera Singonegoro 9 dan ditulis pada tahun 1618 Isaka. Jadi masih menggunakan angka tahun Saka. Tulisan dari beliaunya yang ada di dalam buku. Sebentar. Panjenengan kan foto. Ya. Artinya melanggar toh? Ya benar itu. Melanggar Sapata tadi. Benar. Siapa sebetulnya yang memegang kitab tersebut? Assalamualaikum Gus Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah Gus Ipul. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan kita tetap sehat, mudah-mudahan panjenengan juga semuanya. Aktivitas masih tetap seperti biasanya. Kita membantu apabila ada permintaan terkait untuk pemaparan sejarah ulama-ulama Giri dan kuliah dari Kanjeng Sunan Giri juga. Alhamdulillah ya. Baik pemirsa, saya rasa saya mewakili begitu ya, mewakili masyarakat yang awam begitu tentang sejarah Mbah Sunan Giri. Saya sudah dengar dari beberapa tahun kemarin adanya sebuah kitab ya, yang ketika teman-teman ataupun saya pribadi bertanya, ya, di mana ini kitab? Yang katanya isinya itu menceritakan ataupun menjelaskan tentang Mbah Sunan Giri beserta raja-raja berikutnya begitu ya. Yang artinya ada Giri Kedaton maupun raja-raja begitu yang ya, bersumber dari sebuah kitab yang saya sendiri tidak tahu ya, tentang keberadaan kitab tersebut. Nah, di situ saya berpikir kalau ada raja berarti ada sebuah kerajaan di zaman ya, itu begitu. Nah, pertanyaan saya mewakili dari masyarakat, artinya saya pribadi yang awam dengan sejarah itu begitu ya. Siapa sebetulnya yang memegang kitab tersebut? Dan kategorinya sebuah buku, kitab, atau apa ini begitu Gus? Ya. Mungkin Gus Ipul berceritakan tentang itu. Ya, baik. Yang pertama terkait sumber, ya, sumber dari catatan, di mana catatan ini nanti yang bercerita tentang kerajaan Giri ya begitu ya. Tentunya terkait juga dengan sang pemimpin dari kerajaan Giri itu sendiri, yaitu Raden Paku ya, atau Kanjeng Sunan Giri gitu. Kebetulan dari catatan yang masih ada, catatan itu ditulis oleh Raja Giri Kedaton yang ke-9 itu, yang mempunyai gelar Singonegoro. Kebetulan ini adalah catatan pribadinya, jadi seperti hanya sekarang itu diari begitu ya, atau catatan buku harian beliaunya. Yang kemudian catatan ini secara turun-temurun itu dipegang oleh keturunan beliaunya. Kebetulan dari banyaknya catatan yang ada di Giri itu mungkin hanya ada beberapa yang terselamatkan ya. Salah satunya diantaranya adalah catatan beliau, di mana catatan itu kemudian dibawa oleh keturunan-keturunannya, dan kebetulan sampai sekarang catatan itu akhirnya bisa kita pegang begitu. Secara tidak langsung kita keluarga itu masih pegang begitu. Nah, untuk catatan itu sendiri disebutkan dalam sampulnya. Catatan ini ada tertulis Pakem Kekancen Singonegoro, di mana di situ tertera Singonegoro 9 dan ditulis pada tahun 1618 Isaka. Jadi masih menggunakan angka tahun Saka begitu. Angka tahun Saka. Angka tahun Saka. Dan untuk isi di dalamnya juga itu masih menggunakan tulisan yang berhuruf
Arabikon begitu. Jadi tidak berhuruf kayak sekarang itu hana carakat gitu ya, tidak, tapi menggunakan tulisan yang berhuruf Pekon, Arabikon begitu. Untuk kitabnya sendiri ini sudah berbentuk buku dan ditulis di kertas layaknya sebuah daluang waktu itu. Untuk sampulnya sendiri, sampulnya itu jika di dalam catatan yang terdapat di dalamnya itu menyebutkan sampulnya itu dari sampul kulit kidang lanang begitu. Nah, bentuknya juga sama seperti buku itu juga, buku cuman pada umumnya. iya, cuman saya masih belum mengukur dalam artian ini panjangnya buku itu berapa, lebarnya berapa, kemudian kalau ketebalannya isi dari buku itu 599 lembar ketebalannya. Oke. Ya mungkin di dalamnya itu nanti akan menceritakan tentang Giri dan juga kiprah peran dari kerajaan Giri sendiri, khususnya terkait persebaran ulama-ulama dari Giri Kedaton untuk dakwah syiar Islam. Oke. Namun saya begitu ya, sebagai masyarakat awam begitu ya. Ya artinya saya pribadi begitu sangat penasaran nih ketika ada salah satu, katakan itu, yang menerangkan sebuah sejarah yang pastinya ini sejarah ini bersumber dari mana nih? Dari folklore kah? Secara turun temurun, mitos legenda kah? Atau dari, ya intinya ada sumber primer, ada sumber sekunder. Yang artinya sumber primer itu adalah suatu catatan yang di zamannya begitu ditulis, atau dari sekunder atau cadangan begitu ya istilahnya begitu. Nah, dari semua yang jenengan utarakan tadi, ini saya malah berekspektasi bahwa itu merupakan sumber sekunder. Karena memang dicatat di masa beliau begitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Gus Ipul tidak mengeksplor begitu ya, memberikan suatu bukti, ini loh bukunya ataupun kitab tersebut yang ditulis oleh Mbah Singonegoro. Apa yang menjadi hal tersebut sehingga sampai sekarang masih belum bisa menunjukkan kepada halayak ramai tentang buku tersebut? Terlebih pada karena kenapa saya tidak bisa menunjukkan ya untuk bukunya sendiri, kenapa saya tidak mengeksposnya ke media terkait bagaimana sih bentuknya seperti itu ya, karena di dalam isi dari kitab itu sendiri ternyata di bagian belakang dari isi kitab itu ada sebuah sapatanya. Apa itu sapata? Sapata itu bisa dikatakan ini adalah sebuah sumpah yang ditulis oleh sang penulis terhadap yang nanti itu anak cucunya yang pegang kitab ini. Terkait untuk sapata itu sendiri, itu juga membuat kita ya mohon maaf ya, satu gimana ya, sebagai seorang itu ibaratnya kita juga bolehlah kita dikatakan kecewa, bolehlah ya. Oke. Karena manusiawi iya, gitu manusiawi. Kenapa kok di bagian belakang itu kok dicantumkan tulisan sebuah sapata, di mana isi sapata itu melarang kita sebagai ngapunten bukan kita berniat untuk ujub atau apapun ya. Kita sebagai pemegangnya itu kok nggak boleh kita itu menunjukkan isi dari kitab ini atau menunjukkan kitabnya lah maksudnya. Terlebih yang lebih ditekankan itu kita tidak boleh menunjukkan kepada orang lain kitabnya ini begitu, fisiknya, fisik dari kitabnya itu. Sebenarnya itu juga membuat kita sendiri itu kecewa. Sempat dulu saya juga tahun 2010 juga drop juga ya, karena kita bisa menyampaikan tapi kita nggak boleh menunjukkan, pastinya itu nanti akan timbul banyak pertanyaan dan persepsi yang liar dari teman-teman lainnya. Tapi itu sesuatu yang kalaupun toh seperti saya pribadi begitu ya, apalagi jenengan, saya pribadi kecewa dengan jenengan tidak bisa menunjukkan, sehingga yang pastinya begitu akan menimbulkan kontroversi. Itu pasti. Benar. Karena memang itu tadi. Tapi kalau dari saya pribadi menghargai dengan itu, kira-kira ini Gus Ipul,
isi sapata tadi lah secara garis besar, selain tidak menunjukkan apakah ada alasan-alasan tertentu gitu. Iya, jadi di dalam sapata itu beliau itu mengatakan bahwa terhadap anak cucunya nanti tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menunjukkan, memperlihatkan buku ini kepada selain keturunan dari beliau, karena keluarga lah istilah begitu ya. Nah, apabila nanti itu buku ini ditunjukkan kepada yang selain dari keluarga, maka anak turun beliau ini nanti atau anak cucunya itu tidak diakui sebagai keturunannya. Jadi diputus terkait karena melanggar dari sumpah beliaunya, begitu. Nah, tapi di situ tuh ada sedikit toleransi mungkin dari beliaunya ya, tapi di dalam isinya itu menerangkan bahwa diperbolehkan menyampaikan isi dari kitab tersebut, dan juga diperbolehkan untuk menyalin. Boleh. Diperbolehkan untuk Untuk menyalin. menyalin boleh. Yang penting tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi terkait apa yang ada di dalam isi tersebut. Itu. Jadi ada toleransinya atau kelonggaran. Kita boleh menyampaikan dan juga kita boleh menyalinnya. Hanya saja kita memang tidak boleh memperlihatkan kitab yang ditulis oleh beliaunya. Saya nggak tahu itu alasannya, privasi beliau itu apa, tapi itulah yang tertera. Jadi kita sebagai keluarga, satu, sebenarnya saya sendiri juga merasa kecewa, tapi yang kedua, karena ini adalah mandat dari sang penulis sebagai nenek moyang kami tetap menghargai dan kita tetap samina wa ta'ah gitu. Iya. Karena ini adab dari keluarga juga begitu. Untuk ini Gus, isi ataupun tulisannya huruf background, Iya. bahasanya kira-kira bahasa apa itu Gus? Untuk bahasa yang digunakan itu dari tulisannya ya, tulisannya dulu. Tulisan yang ditulis oleh beliau ini dari berhuruf Arab Pegon ya. Arab Pegon jika dibaca dari bahasanya itu masih menggunakan bahasa Jawa Pertengahan atau bahasa Jawa Madya ya, bukan Jawa Kuna. Karena menurut rekan-rekan, beberapa rekan-rekan pemerhati sejarah yang sudah saya kirim untuk terjemahan, bukan salinan berbahasa Latinnya, saya juga minta pendapat kan dari rekan-rekan sejarawan itu juga. Ternyata kata rekan-rekan dari pemerhati sejarah itu menyampaikan bahwa bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Jawa Madya, Jawa Pertengahan. Kebetulan jika dilihat dari masa tahunnya, tahun 1618 Isyaka, jika dimasehikan ketemunya tahun 1696 Masehi. Kata rekan-rekan sejarawan tidak terlalu jauh dengan bahasa yang digunakan di Pararaton. Ya, tidak terlalu jauh lah, mungkin jedanya kalau nggak salah ingat 20 tahunan lah sekitar dengan 20 Pararaton tahun ya. jenjang waktu Pararaton dengan penulisan Papat Pakem Singonegoro ini. Bukan Paket, Pakem Kekancen Singonegoro ini. Ya. Jadi masih berbahasa Jawa Madya. Lah, kebetulan waktu itu saya tahun 2008 itu saya pernah memfoto. Ya, memfoto sampulnya, kemudian memfoto sedikit satu lembar ketika itu tulisan dari beliaunya yang ada di dalam buku. Sebentar Gus. Panjenengan kan foto. Ya. Artinya melanggar toh? Ya benar itu. Melanggar sapata tadi. Benar. Terus coba gimana? Nah, dari situlah akhirnya ya kita antara percaya dan tidak percaya ya. Tahun 2008 itu saya memfoto sampul dan juga isinya. Tapi kesalahan saya waktu itu tidak melihat sapata di belakangnya. Tadi ketika itu saya foto, kemudian tahun 2008 ternyata kita mengalami musibah yang kalau diceritakan itu gimana ya, sampai saya itu bambung istilahnya begitu. Kasarannya cara sekarang itu kita itu kan kalau cari kerjaan waktu itu umpama ya, kita cari kerjaan, kasarannya kita kerjaan apapun lah, baik kita itu jadi tukang batu, jadi karyawan di pabrik, ikut dagang atau apapun juga,
Saya nggak tahu entah kenapa, nggak ada satupun yang mau menerima. Gitu. Sejenis pekerjaan kasar. Iya, yang cukup mudah bagi kita jika kita mempunyai kemauan dan juga fisik yang Iya. mampu lah. Mungkin kan banyak bisa diterima, tapi waktu itu sama sekali nggak ada yang mau menerima. Sampai akhirnya kita dan keluarga itu tidurnya juga kita bawa terpal, tidur di kuburan, tidur di itu, dan kita makan dari ramban. Kita ambil dari kebun-kebun orang-orang ketika itu yang di sawah, kita minta untuk kita buat makan, tidak makan nasi, tidak bisa cari nasi, tidak bisa itu cukup lama, sekitar hampir 5 tahunan kita 5 tahun mengalami dengan ya, kondisi seperti kondisi itu, seperti itu menjadi tunawisma lah ya. istilahnya begitu ya. Ya, ibarat kita itu sudah jadi orang apa ya, orang yang hina terhina, dan juga orang yang jatuh terjatuh seperti itu. Karena waktu itu Hanya gara-gara memfoto sampul dan beserta isinya, isi kita kemudian saya upload satu waktu itu di Facebook. di Facebook. Ya, saya tahun 2008 itu kalau nggak salah. Lah waktu itu saya kan juga punya usaha waktu itu tuh. Saya juga punya usaha waktu itu, saya kasarannya juragan ayam. Waktu Ternak itu. ayam ya, saya juga punya beberapa tempat untuk kandang ayam itu, ya cukup lumayan kita pendapatannya. Tapi ternyata ketika saya setelah posting itu langsung semuanya itu hancur. Jadi waktu itu total satu tempat itu kerugiannya 135 juta. Apa yang menjadi dari diri panjenengan Gus yakin bahwa dampak katakan bangkrut begitu ya, secara ininya disebabkan dengan gara-gara itu? Yakinnya dari apa ini? Iya, karena satu maksudnya runtuhnya apa yang saya bangun terkait untuk perekonomian itu langsung seketika. Jadi jarak dari dengan foto posting ataupun foto isi ataupun sampul tadi, tiba-tiba jelang beberapa hari kemudian tiba-tiba langsung seolah-olah di luar nalar gitu ya. Yang sekiranya wah ini bisnis saya nih pastinya ini kan maju, tiba-tiba langsung kebalik begitu. Lah apa namanya itu, kemudian setelah saya tahu bahwasanya kenapa keadaan saya kok seperti ini, waktu itu saya sempat melihat buku itu tadi. Ternyata di bagian belakang itu ada sapatanya, dan sapata ini berbahasa Arab. Ketika saya dengan apa namanya itu, dengan penerjemahan saya sendiri, saya mengetahui artinya kok seperti ini. Nah, ketika itu juga timbul suatu suatu pertanyaan besar dalam hati saya, dan juga ada keraguan dan juga ada rasa takutnya juga. Makanya waktu itu saya coba untuk menyalin. Setelah saya salin, saya kirimkan ke rekan saya. Saya minta tolong untuk dibantu penerjemahan dari bahasa Arab ini. Kalau dari saya kok seperti ini, minta tolong dikuatkan apakah memang seperti ini atau tidak. Nah, waktu itu saya minta tolong 2 orang rekan saya, kebetulan dulu juga beliau dari mondok di Komarudin juga, dan satu lagi rekan saya dari Madura. Yang pertama Kang Amir Syarifuddin yang ada di Rumo, yang kedua Gus Aziz dari Madura, dari Mantalan. Saya kirimkan kepada beliau, saya minta tolong saya dibantu. Ini maknanya apa, benar seperti apa yang saya terjemahkan? Ternyata memang iya. Begitu. Jadi sapata itu kalau memang paling tidak kalau memang dilanggar, ya seperti itu artinya. Oke. Jadi itu karenanya saya juga minta pengertian kepada rekan-rekan semuanya. Ya mungkin banyak yang tidak terima, mungkin saya dikatakan ngarang atau dikatakan apapun lah. Tapi itu adalah pengalaman pribadi saya, dan saya tetap menghormati apapun komentarnya atau apapun respon dari rekan-rekan semuanya, karena itu kita yang mengalami sendiri. Dan itu jadi terkait untuk isinya, saya hanya bisa menyampaikan tanpa mengurangi dan juga menambahinya untuk berbagi. Iya. Ini kan seperti yang jenengan jelaskan di awal bahwasanya
memakai bahasa Madya, Iya. Jawa Pertengahan, yang artinya jenengan tidak ngerti toh? Iya, benar. Bahkan pulau nih, Iya. pasti tidak ngerti arti dari bahasa Jawa zaman itu. Iya, begitu, zaman Gus, ya. itu sendiri. Diterjemahkan kepada siapa ini ceritanya? Berarti artinya waktu jenengan salin gitu ya, Iya. disalin terus dilempar ini Iya, tulisan atau teks ini Iya, ke benar. siapa, Gus? Maksudnya untuk penerjemahnya lah gitu. Iya. Jadi kebetulan saya punya teman waktu itu, mohon maaf tahun 2008, tahun 98 dulu ya. Mohon maaf itu tahun 98 dulu saya sempatkan kuliah di Udayana dulu. Lah kemudian tapi saya nggak lanjut, begitu nggak lanjut ya. Waktu itu saya punya rekan di sana, punya teman lah gitu. Nah kebetulan bersambung lah sampai sekarang. Lah ketika saya memahami, ketika saya membaca isi dari apa namanya itu catatan itu, secara otomatis saya ini nggak tahu, nggak paham gitu. Akhirnya saya salinlah dari background itu sesuai dengan bahasanya. Kemudian saya apa namanya kirimkan kepada Bli Madi waktu itu yang ada di Bali gitu, di Renon waktu itu ya. Nah, saya kirimkan ke sana, saya minta tolong saya dibantu untuk menerjemahkan ini. Waktu pertama ya tanya, "Loh, ini dari mana?" Gitu. Terus saya ceritakan, dia juga bisa memahami terkait seperti yang saya sampaikan tadi. Terkait siapa tadi? Itu dan apa namanya kemudian beliau, ya sudah saya coba untuk saya bantu gitu. Lah dari beliau lah akhirnya saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang penerjemahan dari apa namanya itu bahasa yang digunakan oleh Pangeran Simanegara ini sendiri, yang dari beliau juga mengatakan bahwa ini menggunakan bahasa Jawa Madya ketika itu. Oke. Begitu. Dari semua yang jenengan rasakan ataupun yang dialami begitu selama 5 tahun kurang lebih ya, untuk katakan ini nebus Gus ya, bisa jadi ya nebus 3 foto yang jenengan upload tadi gitu loh. Iya. Jadi yang saya tampilkan barusan di layar ya, seperti sampul dari kitab Kekanjen Simanegara ataupun isinya ya dengan huruf Arab Pegon tadi itu ditebus sama Gus Ipul. Begitu Gus ya? Iya, benar. Atas apa namanya itu pelanggaran sapata. Pelanggaran gitu. sapata. Iya. Siapa Mbah Simanegara Iya. yang menulis Kekanjen Simanegara tadi? Ya. Untuk Mbah Simanegara sendiri ya. Jadi beliau itu dikatakan sebagai Raja Giri Kedaton yang ke-9 ya. Ke-9. Jadi beliau ini adalah putra dari Raja Giri Kedaton ke-8, yaitu Pangeran Puspahita ya. Dan Pangeran Puspahita ini adalah putra dari Pangeran Maswitana. Pangeran Maswitana ini putra dari, kita ambil yang umum ya, putra dari Pangeran Seto Ingrana. Kemudian Pangeran Seto Ingrana ini adalah putra dari Pangeran Agung atau Kanjeng Sunan Agung. Kemudian Mbah Kanjeng Sunan Agung ini adalah putra dari Kanjeng Sunan Kawisgoa. Kanjeng Sunan Kawisgoa adalah putra dari Kanjeng Sunan Prapen. Kanjeng Sunan Prapen adalah putra dari Kanjeng Sunan Zainal Abidin atau Kanjeng Sunan Giri yang kedua. Kanjeng Sunan Giri kedua, Mbah Zainal Abidin adalah putra dari Kanjeng Prabu Satmata atau Kanjeng Sunan Giri yang pertama. Jadi Pangeran Simanegara sendiri ini masih zuriyah dari Kanjeng Sunan Giri Satmata. Begitu. Kebetulan waktu itu menjabat Raja Giri ke-9. Apa yang menjadi tekad jenengan sehingga dengan banyaknya kondisi sampai jenengan melanggar begitu ya, ataupun mengalami kehidupan terpuruk waktu itu selama 5 tahun tapi sampai saat ini jenengan masih tekad untuk menginformasikan sejarah ini. Apa yang menjadi tekad jenengan? Karena juga saya berpikir bahwasanya meskipun saya waktu itu mengalami kejadian seperti itu ya, tapi karena saya juga punya niatan apa namanya untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya terkait apa sih yang ada di dalam isi dari Pakem Kekanjen Simanegara sendiri. Kebetulan saya kan juga mendapatkan amanah atau diamanahi untuk mengembalikan
sejarah diri seperti apa yang tertera di dalam pakem Kekanjen Simanegara sendiri. Jadi meskipun saya pernah mengalami hal yang seperti itu, saya tetap bertekad untuk baik saya perjuangkan dan saya berbagi kepada rekan-rekan seperti ini loh, atau seperti ini loh yang terdapat pada catatan pakem Simanegara. Jadi di sini saya bercerita umpama nanti itu terkait sejarah Giri, peradaban Giri, ataupun bagaimana kiprah Giri dan juga para keturunannya, penyebaran ulamanya, itu hanya melalui sumber yang dicatat oleh Pangeran Simanegara, yaitu dari pakem Kekanjen Simanegara. Saya tidak berbicara terkait di luar dari konteks dari catatan beliaunya itu. Jadi saya berbagi kepada rekan-rekan, semoga ini bisa membawa menambah untuk pengetahuan terkait sejarah diri sendiri tanpa kita itu kontra dengan sejarah-sejarah yang sudah ada begitu. Ya, memang dari saya pribadi Gus ya, dari pengalaman saya pribadi bahwasanya sejarah itu memang ada dua gitu loh. Ya. Sejarah umum sama sejarah keluarga. Apakah ini yang dimaksud dengan sejarah keluarga yang nantinya ataupun di season ini yang Ina sampaikan? Ya, benar sekali. Karena banyak dan ada secara umum yang memang sudah ditulis baik sebagai seorang penulis, pujangga atau apapun yang ada di luar dari diri juga, dan ada sejarah yang dicatat dari keluarga. Dalam konteks ini apa yang saya sampaikan ini nanti bisa membuat menjadikan sebuah gambaran bagi kita bahwa ternyata seperti ini loh yang dicatat oleh Simanegara sebagai keluarga Giri begitu. Jadi kita enggak kita ibarat kata kita itu enggak mematahkan secara-cara yang sudah ditulis lainnya, enggak, tapi kita hanya bercerita tentang yang ada di versi Simanegara sendiri. Seperti itu nanti itu. Memakai Jawa Madya, Jawa Pertengahan. Yang itu kalau bagi saya dan mungkin sebagian besar sudah sangat asing lah di telinga itu. Boleh nggak kira-kira Gus Ipul menyampaikan beberapa kalimat isi dari kitab Kekanjen Simanegara dengan teks Jawa Madyanya? Mungkin saya coba untuk buka di sini dulu ya. Ini nanti saya tampilkan di video teman-teman ya, biar teman-teman juga mengetahui ya, saya pribadi terutama ya, bahwasanya seperti ini yang sudah dialih aksarakan dari huruf pekon menjadi bahasa ya Jawa Madya tadi beserta nanti terjemahannya begitu Gus. Oke. Mungkin beberapa kalimat begitu Gus. Biar saya terutama yakin gitu ya. Tentang apa ini yang jenengan nanti disampaikan? Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit cuplikan ya dari bahasa Jawa Madya yang sudah saya salin dari bahasa pekonnya ya terkait berdirinya Kedatan Giri. Oke. Kita ambil dari yang ketika sudah berdirinya Kedatan Giri saja ini. Nanti kalau atasnya kan panjang ya. Jadi begini isi dari bahasa Jawa Madya yang ditulis oleh Pangeran Simanegara dalam pakem Kekanjen Simanegara sendiri. Ini saya bacakan. Jadi sabuse Kedatan Giri kina degake sahara dian paku tina palake dadian nata wilwatik taring Giri. Maksudnya ini adalah beliau ini menjadi raja di masa kerajaan Majapahit masih ada ini berarti ya di Giri. Ya. Jadi beliau ini bukan raja Majapahit gitu ya. Saka Prabatara Sabta Prabuna Sang Moktaring Kedaton gitu ya. Nah, Radian Paku tina balake kalayan gegelar Biseka. Nah, ini kan lazim di masa itu siapapun raja yang ditempatkan akan mempunyai sematan gelar nama Abhiseka gitu ya, karena itu gelar penobatan untuk raja. Kalau gelar penghormatan kepada seorang yang wafat ketika itu
yang memang mempunyai jasa besar atau keluarga keraton maka mendapatkan gelar Anumerta gitu ya. Oke. Nah, dengan gelar ADJK Sang Girinata Wilwatikta Hajian Satmata tahun Isaka terus teng luhur dan dia hajian di situ. Jadi di sini terlihat bahasa yang digunakan oleh beliau dan juga menunjukkan candra sengkala ketika beliau itu dinobatkan sebagai raja di dengan gelarnya Sang Girinata Wilwatikta Hajian Satmata. Nah, nah di sini kinaksenan dening atau para sentana. Jadi ini yang menyaksikannya atau yang ketika penobatan itu yang hadir untuk menyaksikan penobatan Mbah Sunan Giri sebagai raja atau Raden Paku disaksikan dari para santana Ampel Denta, Santana Gresik, Santana Wunut, Santana Sidayu, Santana Trung, Pangkuning, Bukul, Banyu Urip, Madura, Tuban, Lasem, Arti Sembung, Karbon, Majagung, Wirasaba. Ini yang menyaksikan ketika beliau itu dinobatkan. Itu sawuse tinabalan Radian Paku Dadianata banjur gumantia. Berarti banjur gumantia gegelar Hajiang atau Batara. Sawek hamargi gegelar Batara dan wigunakake miang pro nata kasyaiwan sa kasugatan. Begitu. Atwa sunggatan. Sarehning kadatuan diri kinadekake dening Radian Paku ika kadatuan Islam. Mula gegelar Hajiang singgih Batara gumantia kalayan agelar susunan. Mula niku dadia pamilah saka gelar Batara kang wusana agawe miang pranata kasyaiwan dalah kasukatan hing Majapahit. Kalayan gegelar susuhunan pinangge sang nata kadatuan Islam ring Giri. Jadi di sini itu setelah Mbah Sunan Giri dinobatkan sebagai raja dengan disaksikan beberapa sentana tadi, kemudian gelar dari raja yang disematkan pada beliau sebagai Hajian atau Batara itu diganti. Karena gelar Batara itu gelar yang disematkan kepada raja-raja yang menganut agama Hindu atau Buddha di masa kerajaan Majapahit ataupun mungkin sebelumnya ya begitu. Nah, untuk membedakan antara gelar yang disematkan kepada Raja Buddha dan juga sebagai seorang raja Islam ketika itu Mbah Sunan Giri, maka dibedakan. Karenanya gelar Hajian atau Batara yang disematkan kepada Mbah Sunan Giri kemudian dirubah gelarnya dengan nama Susunan. Jadi bisa diketahui rekan-rekan perbedaan antara gelar yang telah disematkan oleh beliaunya karena waktu itu yang mengangkat beliau juga adalah para Batara Sabta Prabunya mantan Sang Prabu Ring Kedaton Majapahit. Jadi gelar ini masih disematkan ke gelar raja-raja Hindu Buddha. Tapi karena Mbah Sunan Giri ini sebagai raja Islam, maka dibuatkan suatu pembeda agar nanti bisa diketahui bahwa kalau gelar raja Islam itu Susunan, kalau gelar dari raja Jawa yang masih menganut Hindu Buddha itu dulu gelarnya Batara atau Hajian, seperti itu. Oke. Dari semua yang jenengan terangkan begitu ya, memakai Jawa Madya yang dikutip dari terjemahan Kekancen Singonegoro. Berarti ini sebuah kerajaan. Iya, benar. Begitu. Kalau tidak salah ya, mau dikoreksi ya teman-teman ya. Kalau tidak salah mau dikoreksi, Kerajaan Mataram Islam itu di tahun 1556 sekitaran segitu. Sedangkan yang di sini ya, kalau untuk kerajaan Giri sendiri pada tahun 1487. Lebih awal. Iya, benar. Bisa nggak kita kira-kira nih? Ya.
sebagai apa ya istilahnya itu, sebagai pembeda ataupun dari jenjang waktu yang sedemikian panjang, saya malah lebih ke kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Giri. Ya, Begitu, Gus. benar. Karena jeda masanya bisa terlihat ya. Giri Kedaton itu kadatuan atau kedatuan ya, kedatuan gitu ya. Kedatuan Giri itu berdiri pada tahun 1487 begitu. Nah, jika dilihat untuk berdirinya Mataram Islam dan yang lainnya, nah dari Giri Kedaton inilah kerajaan Islam pertama yang di Jawa. Dari adanya kerajaan Islam Giri inilah adanya muncul kerajaan-kerajaan Islam lainnya di bawah dari Giri Kedaton. Terkait untuk sang pendiri kerajaan Mataram Islam, beliau ini juga masih keturunan dari Basunan Giri. Ya, karena waktu itu kan kalau bukan dari keluarga raja nggak bisa atau mendirikan sebuah kerajaan lain, karena hanya dari penguasa pada penguasa begitu sebenarnya. Nah, untuk pendiri dari kerajaan Mataram sendiri ini kan kalau diurut dari Mas Sunan Giri ya, Mas Sunan Giri punya beberapa keturunan. Dari garwa pertama Mbah Nyai Murtosia putri Mas Sunan Garwa itu istri ya teman-teman ya. Iya, garwa itu istri itu Mbak Sunan Giri. Yang pertama itu adalah putri dari Mbak Sunan Ampel, Mbak Murtosia. Itu punya 8 anak. Di antara dari 8 ini ada namanya Panembahan Kidul, Ardi Pandan. Nah, Panembahan Kidul ini punya anak Pangeran Wirasaba atau Panembahan Wirasaba. Kemudian Pangeran Wirasaba ini punya anak putri yang umum dikenal dengan nama Nyai Sabina. Nyai Sabina ini dinikah di Ageng Pemanahan. Kemudian dari pernikahannya punya putra namanya Raden Mas Danang Sutawijaya. Nah, Danang Sutawijaya inilah nanti yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram Islam pertama di sana. Maksudnya bukan di Jawa tapi di wilayah Alas Mentau ya, di Alas Mentau. Mungkin di daerah Jawa Tengah ya, mungkin ya artinya di Jawa. Iya, tetap di Jawa. Tetap di Jawa. Man, beliau mendirikan kerajaan Islam pertama di wilayah sana. Gitu. Nah, dengan gelar Panembahan Senopati. Jadi bisa diketahui bahwa Mas Sunan Giri itu punya Raja Inagara atau raja penguasa wilayah bawahan dari Giri Kedaton, namanya ya, Giri Kedaton. Nah, gelar untuk penguasa wilayah ini kalau di Majapahit namanya Bre. Tapi kalau di kerajaan Islam Giri, Bre ini dirubah nama gelarnya dengan nama Panembahan. Jadi ketika itu yang bergelar Panembahan berarti Raja Inagara, raja penguasa wilayah di bawah dari pemerintahan Giri Kedaton atau kerajaan Ibu Winata seperti itu. Mbah Sunan Giri di situ. Di sini disematkan gelarnya Prabu Satmata Haji dan dinobatkan oleh para sentana begitu ya. Begitu kan? Para Sabta Prabu. Iya. Ya. Yang menobatkan juga dari Majapahit gitu ya. Benar. Kenapa kok bisa seorang Sunan Giri bisa menjadi raja? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Pertanyaan bagus ini. Kan tadi kan jenengan kan sudah menyampaikan toh. Tidak mungkin kalau istilahnya orang biasa katakan ujuk-ujuk jadi raja begitu. Nah, ya pertanyaannya sangat bagus. Jadi kenapa alasan Mbah Sunan Giri itu bisa dinobatkan sebagai raja gitu ya? Karena Mbah Sunan Giri sendiri atau Raden Bagus sendiri itu masih punya darah dari para raja-raja Jawa. Jadi masih punya keturunan atau masih bersilsilah atau bernasab ke para raja-raja Jawa.
Saya sebutkan nasab saja karena ini kan kerajaan Islam ya maksudnya sudah dirinya. Nah, lalu dari siapa jalurnya Raden Paku ini? Raden Paku itu adalah Mbah Sunan Giri. Oke. Punya berapa nama? Kecil. Oh, nama Jadi, kecil. ketika beliau lahir itu disematkan oleh ayahnya berpesan kepada saudaranya di Ampel, itu jika nanti ketemu seorang putra yang datang dari Gresik yang menjadi anak bingit ya, anak bingit dari Syah Bandar Gresik, yaitu Nyai Ageng Pinate, itu anak saya berikan nama Paku dengan harapan suatu saat nanti akan bisa menjadi pakunya agama Islam untuk di wilayah Jawa. Seperti itu. Nah, itu nanti direalisasikan oleh Raden Paku ketika melakukan ekspedisi dakwah syiar. Saya sebut ekspedisi ya, dakwah syiar ya, Islam oleh para ulamanya. Itu nanti ada jenjangnya. Nah, kemudian nama kedua ketika beliau itu dijadikan anak angkat oleh sang Syah Bandar Gresik yang bernama Sidaniang, kemudian punya suami namanya Arya Pinate, kemudian akhirnya Sidaniang ini lebih dipanggil dengan sebutan suaminya yaitu Nyai Ageng Pinate. Beliau ini menyematkan nama kepada sang putra ini tadi dengan nama Jaka Samudra, karena ketika itu ditemukan di Samudra di Selat Bali. Nah, akhirnya tidak tahu ini identitasnya siapa, seperti itulah. Seperti ini akhirnya dengan orang dulu kan gampang. Berarti ketemu ini segoro atau ini Samudra, jenenge Joko Samudra, seperti itu. Nah, kemudian untuk gelar beliau sendiri nama Ainul Yakin itu diberikan oleh ayahnya ketika beliau setelah lulus bertorekoh di ayahnya waktu itu. Karena kemampuan yang telah beliau miliki, maka beliau disematkan, diberikan kehormatan oleh ayahnya dengan nama Ainul Yakin. Itu nanti kita rekor bisa. Kemudian itu juga merujuk pada tiga ilmu ya. Kalau orang belajar ilmu tentang tasawuf itu ilmu yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Nah, ini menepati kedudukan kedua, Ainul Yakin. Jadi beliau ini orangnya nggak percayaan kalau orang itu ketika ada ilmu seperti ini harus dibuktikan. Harus terbukti ya. Memang Bismillah itu jadi apa? Istilahnya begitu lah. Itu gelarnya ketika beliau lulus ya di ayahnya itu ya, bertoreko. Kemudian gelar beliau lagi berapa itu? Raden Paku, Joko Samudra, Ainul Yakin. Kemudian sematan gelar beliau Haji yang Satmata sebagai seorang prabu atau raja, karena beliau ini adalah raja Islam maka diganti gelarnya dengan susu Satmata. Ada 6. Terus dari Raden Paku kita kembali kepada anggota Jawa. Kenapa kok bisa jadi raja? Nah, tanpa ada apa-apa di belakangnya? Apa itu alasannya kira-kira? Iya, karena Raden Paku ini bersilsilah ya, bernasab. Raden Paku adalah putra dari Nyai Dewi Sekardadu. Nyai Dewi Sekardadu ini adalah putri dari Sang Bre Belambangan. Banyuwangi. Nah, masih ada hubungannya dengan Banyuwangi ya. Bre Belambangan ini adalah putra dari Menak Lumpat. Adapun Bre Belambangan ini adalah Menak Sembuyu. Nah, Bre Belambangan Menak Sembuyu ini adalah putra dari Menak Lumpat. Menak Lumpat adalah putra dari Menak Sopal. Menak Sopal adalah putra dari Menak Sunaya. Menak Sunaya adalah putra dari Bre Wirabumi. Nah, Bre Wirabumi ini adalah putra dari Sang Raja Sanagara atau lebih dikenal dengan nama Prabu Hayam Wuruk. Ya, Prabu Hayam Wuruk dari istri Selir. Iya, gitu. Kemudian Prabu Hayam Wuruk ini adalah putra dari Sang Rani Tribuana Wijaya Tunggadeni. Sang Rani Tribuana adalah putri dari Sang Rama Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit pertama dengan gelar Kartarajasa Jaya. Seperti itu. Merupakan keturunan dari Raja Majapahit. Nah, itulah alasannya kenapa Raden Paku bisa dinobatkan, dan yang menobatkan juga masih dari keluarga Majapahit. Begitu. Dan semua yang jenengan ceritakan itu berdasarkan dari Pakem Bekanjen Simonegoro. Simonegoro begitu. Jadi
ini mungkin dari pemirsa juga banyak pertanyaan nih ya ke depannya ini. Apalagi dari saya ini banyak menulis catatan-catatan begitu ya guys ya. Seolah-olah ini menjadi sejarah baru kita dengar begitu ya. Terus termasuk juga menjadi pembeda ataupun menjadi jarak antara Mataram Islam dengan kerajaan Islam pertama itu tadi ternyata dari ini keturunan dari ya termasuk kerajaan pertama itu tadi ya Giri Kedaton begitu guys ya. Oke. Ya. Selain juga menceritakan seperti yang diceritakan dengan dari isi kitab itu tadi ya. Kira-kira apa saja ini kitabnya ini? Isi dari kitabnya ini. Kalau terkait tentang apa saja begitu menurut saya. Nah, kalau terkait isinya di kitab ini sebagian besar ya yang saya pahami itu lebih banyak kepada penyebaran dakwah syiar Islam yang dilakukan oleh ulama-ulama Miri yang diutus oleh ulama-ulama Miri. Jadi tidak begitu fokus kepada catatan terkait kepemerintahan dari kerajaan Miri sendiri. Mungkin ketika itu banyaklah catatan-catatan di kerajaan Miri, karena kalau untuk kepemerintahan itu mungkin formal begitu. Nah, sebagaimana saya sampaikan dari awal, ini adalah catatan diari atau catatan buku harian atau catatan pribadi beliaunya. Jadi tidak begitu banyak mencantumkan tentang bagaimana kepemerintahan di Giri Kedaton waktu itu. Tapi hanya ada beberapa yang memang dicuplik jika waktu itu berhubungan ulamanya dengan kepemerintahan, itu pasti akan dicuplik. Ya. Seperti itu. Dengan isi Kekanjen Singonegoro ini yang dengan jelaskan tadi ada 599 lembar, itu bukan hal yang sedikit begitu ya. Bahwasanya Raja ke-8 ya, Raja ke-9 ya Singonegoro ini pastinya tidak mengalami tidak mengalami masa sebelumnya begitu ya. Benar. Bagaimana mereka membuat diari ketika tidak mengalami masa sebelumnya. Tapi di situ bahkan dia bisa menulis tentang nasab ayah, terus beberapa kejadian-kejadian di masa itu begitu. Seperti apa itu prosesnya itu? Mungkin dijelaskan di kitab tersebut. Iya, baik. Jadi ditulis di dalam kitab itu beliau ini menyalin. Berarti kalau beliau itu menyalin, sebelumnya sudah ada kitab lagi. Yang dimana kitab ini ditulis oleh generasi sebelum beliau. Nah, ini dimulai ketika ada salah satu catatan Tinggiri itu yang dinamakan Pandomgiri. Pandomgiri 1 itu dirapikan oleh Mbah Kanjeng Sunan Prapen dengan juru tulisnya yang bernama Kiai Kosim Dalem Agung Prapen. Sekolah makamnya itu ada di timur, dituliskan ada di timur dari makam dari Mbah Sunan Prapen, luar cukup ya. Nah, dan itu yang menuliskan yang sesudahnya kan ditambah Prapen wafat itu. Nah, itu diberi nama Pandomgiri 1, di mana catatan Pandomgiri ini yang kemudian merapikan catatan mulai dari Mbah Sunan Giri, kemudian ke Mbah Sunan Giri kedua, kemudian ke Mbah Seto Margi Sunan Giri ketiga, kemudian ke beliau Mbah Sunan Prapen. Jadi itu dirapikan menjadi sebuah buku. Itu tentunya buku Pandomgiri ini jika dilihat dari catatan yang ditulis oleh Pangeran Sunan Kudus sendiri, ini juga catatan pantun. Ini temanya mungkin sama. Jadi tidak untuk tidak pemerintahan gitu, pemerintahannya terlalu luas gitu. Nah, budaya menulis ini kan di kerajaan Giri dan kerajaan lainnya juga sudah biasa memang dilakukan. Dulu ada namanya Amatya atau Cetia. Kalau sekarang Pak Lurah nggak ada Pak Cari, sekretaris desa. Nah, Pandomgiri 1 di Mbah Prapen, kemudian nanti itu diteruskan lagi, ditulis oleh di masa Mbah Kanjeng Sunan Agung.
Jadi beliau juga menyalin ke Pandem Giri 1. Jadi ini tetap dilestarikan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Dari Pandem Giri Mbah Susunan Agung berarti Pandem Giri kedua. Nah, dari Pandem Giri kedua ini kemudian dilanjutkan lagi nanti di masa Mbah Mas Witana sampai Mbah Puskaita. Itu dinamakan Pandem Giri ketiga. Lah akhirnya sampailah di masa Mbah Pangeran Simanegara dengan apa namanya itu menulis pakem Kekanjen ini bisa dinamakan ini adalah Pandem Giri Dijadikan satu. Dari Pandem Giri 1, Pandem Giri 2, Pandem Giri 3 dijadikan satu oleh Simanegara begitu tuh ya, sehingga menjadi suatu buku ataupun kitab Kekanjen tadi. Mungkin itu ringkasan-ringkasan dari Pandem 1, 2, 3 ke 4 ini dijadikan satu sampai 599 halaman seperti itu. Kembali kepada kerajaan Islam pertama, kalau mengacu kepada kerajaan Giri Kedaton di tahun 1487. Oke. Untuk menjadi suatu kerajaan itu kan perlu harus ada syarat-syarat tertentu. Benar. Tidak mungkin ujuk-ujuk ada raja cuma sama dayang-dayang istilahnya begitu ya. Harus ada apa namanya, penguat begitu ya, atau pendukung maupun keamanan dan sebagainya. Begitu ya. Kira-kira nih dari keterangannya, dari keterangan Kekanjen, kitab Kekanjen tadi dijelaskan enggak bahwasanya Giri Kedaton merupakan benar-benar suatu kerajaan? Karena di luar ini yang saya dengar begitu, Giri Kedaton merupakan hanya peralihan saja gitu. Dituliskah Gus? Iya. Jadi kenapa Giri Kedaton itu dikatakan sebuah kerajaan? Memang benar-benar sebuah kerajaannya. Tentunya sebuah kerajaan itu bisa diterima kalau satu ada kedaton. Yang kedua ada penguasa wilayahnya. Yang ketiga ada militernya. Yang keempat juga ada masyarakatnya atau rakyatnya, pasti begitu ya. Nah, untuk perlu diketahui juga, menguraikan juga mungkin sudah banyak yang tahu, mungkin banyak yang belum tahu bahwasanya Kedaton Giri yang satu harus ada kedatonnya. Nah, Kedaton Giri itu berdiri di Adiwangkir. Ketika pada tahun 1495 Masehi, saat pendirian bangsal Kedaton Giri, jadi pusat pusat pemerintahannya Giri itu didirikan di sebuah lokasi yang sekarang itu di Bongso. Nah, di Bongso itu secara bertahap, karena dulunya juga ada peradaban, kita hanya berbicara ke bangsalnya saja ya, Bangsal Giri. Saat pembangunan itu tahun 1495, kemudian penobatan para adipati di situ berjumlah 11 adipati, ya, dengan adipati yang pertama di wilayah Bangsal itu, yang bangsalnya diberi nama Bangsal Sri Mengati. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan juga bahwa Bangsal ini itu memang bangsal kecil-kecil, karena di Keraton Jogja itu juga ada Bangsal Sri Mengati, ada bangsal yang lain-lainnya tuh. Nah, tapi konteksnya di masa itu, di masa Giri Kedaton itu, untuk Bangsal Sri Mengati ini bukan di dalam Kedaton, wilayah Kedaton dekat, tapi ini menjadi tempat kantor dinas yang kantor dinasnya para pejabat Giri Kedaton yang utama, begitu. Jadi besar bangsalnya, dinamakan Bangsal Sri Mengati. Pejabatnya adalah Adipati Mengati Arya Pinatu. Kemudian disemakan gelar dengan nama Syekh Mengati. 1495 ketika penobatan, kemudian Mbah Sunan Giri kembali pulang ke Kedaton. Tapi para pejabat lainnya itu masih di Bangsal, masih di Bangsal. Lah, saat itulah ada pemberontakan, ada penyerangannya. Ada penyerangan dari Majapahit. Apa enggak perlu disebutkan nama atau disebutkan nama nih? Saya itu enggak apa-apa ya. Jadi ketika itu pada tahun 1495 ada salah satu dicatatkan di dalam pakem ini menurut Kekanjen. Ya, perlu digarisbawahi bahwasanya yang diterangkan meskipun hanya berdasarkan pakem Kekanjen. Kita tidak lainnya ya. Lain. Oke. Seperti apa isinya? Biar nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata ini dari dalam catatan itu. Jadi waktu itu ada salah satu patih
atau salah satu apa namanya itu pemimpin militer ya di Majapahit ketika itu di masa pemerintahan Raja Dhyarana Wijaya. Waktu itu memerintahkan salah satu senopatinya atau patihnya ya bernama Maranggas. Patih Maranggas itu membawa pasukannya besar untuk menyerang ke Giri. Oke. Saat itu saat itu ini si Bronis mengganggu. paparazi. Ya teman-teman, karena barusan harus buka file ya Gus ya. Ya. Bahwasanya tentang penyerangan itu tadi yang akan kita ceritakan begitu berdasarkan dengan, sekali lagi saya tekankan bahwasanya ini berdasarkan dengan tulisan yang ada di Kekancen Singonegoro. Boleh mungkin perlu disampaikan bahasa aslinya Gus untuk tentang penyerangan itu tadi. Ya. Baik, kalau apa namanya itu di sini dituliskan bahwa nalika pangadeke bangsal Sri menganti sausi yang girinata amulih kalolosan katrajang mring prajurit dahak sira senapati Maranggas merajang minggahing kadaton ing wusana sang girinata anurat asmaul husna hangrungu reribetan pan manjaba saka bilik Puskaton banjur Patih Maranggas apaser miang yang girinata pan tinungkepan dening putrana sang nata yaku Radian Supeno pan Radian Supeno seda kapaser dadanya. Jadi disebutkan dadanya dipas sira Patih Maranggas apaser manih pan tinungkepan dening putra Radian Zainal Abidin karena dadanya juga pan seda sira Patih Maranggas apaser manih pan kinungkepan dening putra Syekh Kuja karena dadanya pun seda. Apa perlu nanti diterjemahkan ya? Oke. Mungkin artinya Gus ada di sini yang kita sudah terjemahkan ya. Jadi pada saat pendirian bangsal Sri Menganti setelah yang Girinata itu pulang itu istilahnya itu kecolongan ya, kelolosan ya, kecolongan diserang oleh prajurit dari Dhyarana Wijaya yang dipimpin atau prajurit Dahak yang dipimpin oleh Senapati Maranggas begitu. Jadi menyerang naik ke Kedaton. Pada saat itu sang Girinata menulis Asmaul Husna. Ketika beliau itu mendengar adanya keributan di luar, maka pada saat itu juga beliau keluar dari biliknya. Lah nampak kemudian Patih Maranggas itu memanah. Jadi memanah ke Mbah Sunan Giri waktu itu, memanah ke yang Girinata, kemudian ditelungkupi oleh putra beliau yang bernama Raden Supeno, begitu, sehingga Raden Supeno itu tewas terkena panah di dadanya. Begitu. Kemudian Patih Maranggas memanah lagi, namun waktu itu juga ditutupi oleh putra dari Mbah Zainal Abidin, dan putra itu juga kena dadanya hingga meninggal juga, wafat juga. Kemudian Patih Maranggas memanah lagi, jadi tiga kali memanah. Kemudian ditutupi juga oleh putra dari Syekh Kuja. Nah, diketahui bahwa Syekh Kuja ini adalah panengnya Mas Sunan Giri. Itu udah putra dari Syekh Kuja ini nutupi Mas Sunan Giri, kemudian terkena panah juga di dadanya. Jadi tiga-tiganya itu wafat, terkena di dada juga semuanya. Untuk menutupi Mas Sunan Giri. Melindungi sang ayah katakan. Melindungi Mas Sunan Giri. Itu. Nah, Kemudian di sini dijelaskan bahwa sira Patih Maranggas arep apaser maneh. Jadi berarti keempat kali ya. Arep apaser maneh muang kalam sinabekta dening sang nata matur dengan bahasa uncal nih wang dening sira Maranggas. Itu pan kinuncalake kalam ika banjur mawujud dadia wilahan keris kang mangiter jer manebas miang Patih Maranggas. Putus tangannya, disebutkan putus tangannya, mungkin bahasa dari Mbah Singonegoro sendiri ya seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin seluku kalau nggak salah misalkan ya,
apa tangannya seluput gak tahu ya. Kayak buku tangannya muah prajurit kinon panebas tebas miang keris ika mula den aran keris kalam yang begitu. Jika diterimakan, beliau Patih Meranggas ya akan memanah lagi, lalu kalam atau alat tulis mungkin pena sekarang ya yang dibawa oleh sang raja atau Mbah Sunan Giri itu ketika itu mengucapkan suara. Lah ini kita agak mistik sedikit ya. Mistis. Mohon maaf, kita hanya mengikuti saja. Mengikuti dari apa yang sudah ditulis saja. Mengucap bahwa lemparkan saya kepada Patih Meranggas. Gitu. Ketika dilemparkan pena itu, gampangannya ya pena ya, tiba-tiba berubah menjadi sebilah keris yang terbang kemudian mengitari sang Meranggas, lalu menebas tangan dari Patih Meranggas hingga putus. Gitu. Kemudian keris ini juga menebas ke para prajurit-prajurit yang dibawa oleh Patih Meranggas. Maka dari itu keris tersebut kemudian diberi nama dengan nama keris Kalamunyang. Seperti itu. Lalu banjur Patih Meranggas kapondongan dening wadianya sah alunga saka kadaton kauber dening Patih Jagabela tumeka pamanggenan Panseda sang patih mula dan aran panggenan ika ngering. Nah kemudian Patih Meranggas dibawa atau dipondong ya atau digendong mungkin oleh prajuritnya, wadianya ya. Kemudian sehingga pergi dari Kedaton lantas dikejar oleh Patih Jagabela. Nah ini sudah ada Patih Jagabela sampai di suatu tempat sehingga tewaslah sang Patih Meranggas. Disebutkan tempat tersebut kemudian diberi nama Ngering. Begitu. Lah kemudian di sini kita langsung ke ini. Perlu ya karena ini juga terkait wafatnya Raden Supono dan tempatnya ya. Oke. Saksedane putra sang nata banjur kasarekake hing sakulonya Balai Agung Kinurmatan Anumerta. Lah ini gelar wafatnya ketika beliau ini melindungi Mbah Sunan Giri ya. Gelar Anumerta Pangeran Sedat Timur. Ngoten amargi isih yuswa anom. Ngoten waktu itu disebutkan umur 18 ya, umur 18 tahun ya begitu. Nah, kauga miyang putra Raden Zainal Abidin asma Raden Wuluh saha putra Syekh Pujo asma Radian Wiru kasarekake asanding Kinurmatan Anumerta uga Pangeran Sedat Timur sinarekake hing dusun Karang Sana. Di situ. Jadi sepeninggalnya putra sang raja kemudian dimakamkan di barat dari Balai Agung. Sekarang itu menjadi masjid di Kedaton. Oh, yang di Kedaton, Giri Kedaton. Oke. Nah, itu dulu Balai Agung ya. Balai Agung. Nah, kemudian diberi gelar kehormatan dengan Anumerta Pangeran Sedat Timur karena wafat masih di usia muda. Begitupun juga dengan putra Raden Zainal Abidin yang bernama Pangeran Raden Wuluh dan juga putra dari Syekh Puja yang bernama Raden Wiru dimakamkan bersanding, berarti jejer ya, bersanding dan kemudian diberi gelar penghormatan dengan Anumerta Pangeran Sedat Timur juga. Tapi beliau berdua ini dimakamkan di dusun Karang Sana. Jadi berbeda dengan Raden Supono yang dimakamkan di Kedaton. Oke, itu makam-makam tersebut sampai saat ini masih ada, gitu. Dan nanti di beberapa episode berikutnya kita akan ke lapangan memperlihatkan begitu ya, Gus ya, benar, kepada pemirsa bahwasanya seperti yang diceritakan barusan begitu ya, yang meninggal begitu dan makamnya ada, nanti di lapangan kita buktikan begitu ya, benar. Lah kemudian saka kadadean punika mula sang nata susunan Giri Satnata mangulahing kanuragan katata prajuritan kang hangawikana ulahing katata prajuritan sira sat papatih yaku Patih Lembu Sura, Patih Lembu Wegara, Patih Talampati, Patih Talangbaya, Patih Jagapati,
Patih Jagabela saha Patih Sasrabahu. Dari kejadian itu maka sang raja Susuhunan Giri Satmata mengajarkan olah kanuragan, olah kanuragan dan ketata prajuritan. Yang menjadi guru ketata prajuritan beliau itu adalah 7 patih. Ada Patih Lembu Sura, ada Patih Lembu Wegara, Patih Talangpati, Patih Talangbaya, Patih Jagapati, Patih Jagabela, dan Patih Sasrabahu. Nah, di sini kalau di riwayat sebelumnya itu disebutkan bahwa penyerangan sebelum Patih Meranggas ini sudah ada penyerangan, sudah ada penyerangan yang para patih-patih disebutkan ini tadi adalah patih yang dikirim di Majapahit, yang kemudian waktu menyerang ke Giri itu tidak berhasil membunuh Mbah Sunan Giri, akan tetapi malah akhirnya menjadi pengikut dari Mbah Sunan Giri, begitu. Tapi ketika di Giri gelarnya tidak diturunkan, tetap sebagai seorang patih. Tapi ketika itu masih belum dibentuk suatu kemiliterannya. Nah, di sini baru dijelaskan Pinategage dadia Manggala Yuda kadatuan Giri Satmata. Amung pat rakrian patih yeku sira rakrian patih Lembu Sura dadia patihing Manggala Yuda Brajageni. Yang kedua sira rakrian patih Talangpati dadia patihing Manggala Yuda Bajul Kroman. Yang ketiga sira rakrian patih Talangbaya dadia patihing Manggala Yuda Paser. Yang keempat sira rakrian patih Jagapati dadia patihing Manggala Yuda Pati. Kemudian sebagai sebagai pimpinan utamanya dari 4 patih ini yaitu sira rakrian patih Sasrabahu. Ini menjabat sebagai Mapatih. Jadi ada patih, ada Mahapatihnya. Gitu. Nah, didirikan menjadi Manggala Yuda, jadi pasukan khusus nih. Manggala Yuda itu adalah pasukan militer khususnya Giri. Begitu. Giri Satmata hanya 4 rakrian patih. Itu yang menjadi tokoh utamanya di sini. Yaitu rakrian patih Lembu Sura menjadi kepala Manggala Yuda Brajageni. Brajageni ini adalah pasukan darat. Itu pasukan berkuda ya. Kalau Brajageni itu pasukan berkuda. Kemudian yang kedua adalah rakrian patih Talangpati menjadi kepala Manggala Yuda Bajul Kroman. Bajul Kroman ini adalah pasukan air, ya, pasukan air. Kemudian yang ketiga adalah rakrian patih Talangbaya. Ini menjadi kepala Manggala Yuda Paser, bagian maksudnya rakrian patih Talangbaya menjadi kepala Manggala Yuda Paser, Pemana. Kemudian yang keempat rakrian patih Manggala Yuda Pati, pasukan darat. Jadi lengkap di sini. Mungkin sekarang kita bisa melihat di struktur di kemiliteran ada pasukan angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara, dan juga ada khusus. Ada ya yang keempat itu angkatan laut, angkatan darat, kemudian angkatan udara, kemudian artileri. Ya, ada artilerinya atau sekarang itu pasukan mobil itu ya seperti itu, ada 4. Jadi ada 4 yang itu sampai sekarang tetap dilestarikan seperti itu. Nah, disinilah awal mula didirikannya pasukan khusus dalam kemiliteran Giri. Nah, sebagaimana tadi jika sebuah kerajaan menjadi syaratnya, 1 ada kedatonya, 2 ada pejabat wilayahnya, yang ketiga ada militernya, tentunya yang keempat ada rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan saat para ulama ini menyebar untuk dakwah. Disitulah akhirnya rakyat-rakyat yang kemudian ikut masuk ke dalam Islam menjadi rakyatnya Giri Kedaton. Seperti itu.